Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ibadah online kita pada pagi hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar lebih jauh dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan kesehatan yang masih boleh kami miliki dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online yang dapat kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada sebentar lagi hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran hamba agar setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba itu semua berasal daripadamu, dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengar, dapat menjadi berkat bagi kami semua, memimpin hidup kami senantiasa, agar kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya berikan tema regenerasikan 3 hal. Regenerasikan 3 hal, yang artinya meneruskan kepada generasi berikutnya. Ada 3 hal yang harus kita regenerasikan atau kita teruskan, wariskan kepada generasi berikutnya. Nah saudara, nats pembimbing kita pada pagi hari ini itu terambil dari kitab Ulangan 31 ayat 2 sampai 3. Ulangan 31 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi demikian. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Nah saudara, ini adalah kata-kata dari Musa yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan lagi kepada bangsa Israel. Ya. Nah, saudara, Charles Spurgeon itu seorang penginjil Inggris pernah berkata, setiap generasi butuh regenerasi. Setiap generasi butuh regenerasi. Apa maksudnya itu, saudara? Setiap generasi butuh regenerasi, dan ini artinya setiap generasi itu butuh untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Harus atau sepatutnya membuat persiapan-persiapan yang diperlukan supaya apa yang dia sudah lakukan atau apa yang dia sudah kerjakan, baik itu bisnis ataupun pelayanan, itu ada yang meneruskan, ya, dapat diteruskan dengan baik oleh generasi berikutnya. Dan saudara, regenerasi ini tentu bukan hanya soal eksistensi aja. Jadi artinya ada yang terusin gitu, nggak hilang gitu. Misalnya kayak saya punya toko, nanti anak saya yang terusin. Ya, toko saya nanti dalam 20-30 tahun masih tetap ada. Itu kan hanya masalah eksistensi. Nah, regenerasi ini bukan hanya masalah eksistensi, saudara. Tetapi banyak hal dalam regenerasi itu bisa berbentuk dalam hal apa saja, saudara-saudara. Kepemimpinan, regenerasi dalam hal iman, dan regenerasi dalam hal teladan yang baik. Karena saudara, tanpa regenerasi,
Regenerasi generasi itu nanti akan ada terhilang. Generasi itu bisa terhilang, saudara-saudara. Kita perlu sekali untuk mewariskan sesuatu yang baik, yang bernilai tinggi bagi generasi di bawah kita, agar ketika kita sudah meninggalkan bumi ini, kita dapat mewariskan sesuatu yang baik dan bernilai kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dalam Ulangan 31 ayat 2-3 yang baru saja kita baca tadi, Musa menyadari bahwa dia sudah tidak muda lagi, saudara-saudara. Dia sudah berusia sangat lanjut, 120 tahun dikatakan. Dan dia tidak bisa lagi tentunya melakukan hal-hal seperti pada waktu dia masih muda. Saudara-saudara sekalian, contohnya saja ya. Saat ini saya sudah memasuki usia 50 tahun. Ya, tidak bisa dikatakan lagi muda. Ya, memang belum terlalu tua, tapi juga sudah tidak muda lagi, saudara-saudara. Nah, banyak hal-hal yang dulu waktu saya masih kuliah, ya, waktu umur masih 19, waktu baru masuk kerja umur 20-an atau 30-an, yang dulu saya biasa lakukan, seperti misalnya naik turun tangga dengan cepat atau berlari, nafsu makan besar sekali ya. Dulu saya waktu umur 20-an itu, saudara-saudara, apalagi waktu masih SMA, itu makan bakmi Gajah Mada itu bisa sampai 3 mangkok, saudara-saudara. Ya karena dulu masih muda, ya mungkin lambungnya juga masih elastis, kulit masih kencang dan lain sebagainya. Ya, jalan sampai berkilometer-kilometer itu tidak masalah. Sekarang, saudara, naik tangga baru sekali aja, ya sudah mulai ngos-ngosan. Ya, jadi banyak hal-hal tertentu yang dulunya waktu kita muda itu mudah sekali kita bisa lakukan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Begitu, saudara-saudara. Pantangan makan sekarang sudah banyak, ya waktu muda dulu kita mau makan apa saja bisa. Dan ini yang dirasakan Musa, saudara-saudara. Dia merasa, aduh saya sini udah tua sekali. Dia bahkan udah lebih dari 100 tahun umurnya, begitu. Bahkan Tuhan sudah menyatakan secara pribadi kepada Musa bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak bisa menyeberangi sungai Yordan membawa bangsa Israel masuk ke sana. Namun dalam situasi ini, Musa tidak putus asa atau merasa terpuruk dalam kekecewaan. Tapi justru sebaliknya, saudara-saudara, Musa tetap berteguh di dalam imannya. Ia terus berusaha menguatkan iman bangsa Israel untuk selalu percaya kepada janji Tuhan dan tetap menaruh harapan kepada Tuhan yang sudah sampai pada saat itu menyertai mereka dan akan terus menyertai mereka di masa mendatang. Saudara-saudara, kepada Musa Tuhan telah berbicara dan memberitakan bahwa Yosua lah yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hidup ini, ya, itu ada waktunya, ada saatnya, di mana kita menyadari bahwa kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang biasa kita lakukan di masa lalu karena faktor usia, terutama, ya. Saudara-saudara, dulu saya ingat sekali waktu saya masih berusia 20-30-an itu, waktu kerja di kantor, ya, bikin laporan dan lain sebagainya, itu saya tidak pernah kesulitan membaca. Ya, awal-awal saya memulai bisnis usaha saya di Bali, itu lancar sekali menulis laporan, nulis catatan-catatan dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba kurang lebih 10 tahun yang lalu, pada saat baru memasuki usia 40-an, saya merasa kok tiba-tiba kok catatan yang biasa saya tulis dengan cepat ini kok sekarang kok lebih lama, karena saya kok agak sedikit buram ya pandangannya begitu. Kok tulisan-tulisan yang saya buat tuh saya butuh waktu lebih lama untuk membaca atau untuk menulis begitu. Karena kok merasa buram. Nah, saya merasa ini mungkin karena capek. Ya, hanya karena kecapean atau mungkin saya kurang istirahat, tidur saya kurang nyenyak dan lain sebagainya. Tetapi kok tiap hari ya begitu, tiap minggu kok tidak ada perubahan. Walaupun saya sudah berusaha untuk tidur lebih jauh, untuk tidur lebih banyak, untuk istirahat lebih cepat. Ternyata saudara-saudara, ya memang karena faktor jadi udah memasuki usia 40-an, maka butuh kacamata, ya, kacamata yang plus untuk membantu mata yang sudah bertambah usia ini untuk bisa membaca dengan jelas. Begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, semakin kita terus bertambah usianya, kita pun akan mencapai suatu titik di mana kita menyadari, wah, waktu hidup kita ini kayaknya udah nggak lama nih. Waktu hidup kita sudah menjelang akhir dari kehidupan di bumi ini. Nah,
pada saat waktu itu tiba, justru kita jangan sampai lemah semangat, membuat kita merasa tidak berdaya. Melainkan kita justru harus mulai bisa memikirkan untuk mewariskan hal-hal yang baik selama kita masih berada di bumi ini. Bahkan kalau perlu jangan tunggu sampai kita udah tua. Dari sekarang kita sudah membimbing anak-anak kita, membimbing generasi penerus kita, mewariskan hal-hal yang baik kepada mereka. Supaya generasi-generasi yang ada di bawah kita ini bisa meneruskan apa yang baik sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal ya yang perlu kita wariskan atau regenerasikan kepada generasi di bawah kita. Yang pertama adalah iman. Saudara, Musa meneguhkan hati bangsa Israel untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan yang pasti akan ditepatinya. Ya, ini berbicara tentang warisan iman. Kita perlu mewariskan iman yang benar kepada anak-anak kita dan kepada generasi muda yang ada. Penting, saudara-saudara. Ya, harta itu mungkin adalah warisan yang menarik, tetapi iman itu adalah warisan yang paling berharga. Ajarlah anak-anak dan generasi yang ada di bawah kita ini untuk tetap percaya secara penuh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah visi. Ya, jadi yang pertama tadi iman, yang kedua adalah visi. Saudara ingat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan apa, saudara-saudara? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah amanat agung, suatu visi, ya, suatu amanat yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan punya visi panggilan atas kita umatnya, dan visi itu harus dituntaskan selama bumi ini masih ada. Dan salah satu visi besar yang Tuhan berikan itu adalah visi amanat agung ini. Visi agar kita semua orang-orang percaya itu berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini, sehingga semua bangsa menjadi murid Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu teladan yang baik. Jadi setelah iman, visi yang ketiga adalah teladan yang baik. Saudara, Musa telah memberikan contoh teladan hidup yang baik. Apa yang telah ia alami dijadikan sebagai pembelajaran bagi Yosua dan generasi selanjutnya. Nah, kita semua sepatutnya hendaknya memberikan teladan hidup yang baik untuk dapat diikuti oleh anak-anak kita dan generasi yang selanjutnya. Kita regenerasikan teladan yang baik ini. Di dalam keluarga, orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Di tempat kerja, seorang atasan atau seorang bos harus bisa memberikan teladan yang baik bagi anak buahnya. Ya, di dalam lingkungan gereja, majelis atau bahkan pemimpin-pemimpin gereja, pimpinan komisi-komisi juga dapat memberikan teladan yang baik bagi jemaat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan kita hari ini yang kita sudah dengar di awal tadi kan terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 8. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau ya, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ya,
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ini adalah surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Jadi saudara, jelas ya, bagaimana kitab 2 Timotius 1 ayat 5-8 yang baru saja kita baca tadi ini merangkum kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Contohnya apa? Ya. Yang pertama, Timotius mendapatkan warisan iman yang benar dari nenek dan ibunya. Kan dikatakan di sini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika. Ya. Jadi Timotius mendapatkan warisan iman yang benar dari nenek ibunya. Yang kedua, dia menyadari visinya untuk tanpa takut bersaksi tentang Tuhan. Visi amanat agung tadi. Karena dikatakan di dalam ayat 8, Rasul Paulus mengatakan apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, ini kan adalah visi amanat agung, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk dikerjakan oleh Timotius. Dan yang ketiga, melalui kitab 2 Timotius 1 ayat 5-8 ini, Rasul Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan yang baik. Dalam ayat 5 tadi dikatakan apa? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus yakin bahwa iman yang sama yang ada di dalam ibu dan neneknya juga ada di dalam Timotius. Berarti Timotius bisa menjadi teladan yang baik, kan begitu, bagi generasi yang berikutnya, karena iman itu juga hidup di dalam diri Timotius. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari janganlah kita biarkan diri kita menua tanpa regenerasi. Jangan biarkan hidup kita ini berlalu tanpa kita berusaha untuk mewariskan hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang penting, terutama bagi masa depan anak-anak kita, bahkan bagi keselamatan jiwa dan rohnya, saudara-saudara. Tentu kita inginkan kalau keluarga kita semuanya ini nantinya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali itu bisa masuk ke surga, karena mereka mewarisi iman yang benar, iman yang teguh yang diwariskan oleh kita sebagai orang tuanya. Di dalam pekerjaan, kita bisa mewariskan hal-hal yang baik bagi staf-staf kita, bagi teman kerja kita, atau bahkan bagi anak buah, bisa mewariskan hal-hal yang baik atau menjadi teladan yang baik bagi atasannya sekalipun, saudara-saudara. Inilah visi amanat agung yang diemban oleh semua murid dan anak-anak Tuhan Yesus. Mari kerjakanlah bagian kita untuk mewariskan hal-hal yang baik bagi orang lain, bagi bawahan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan visi dan panggilan Tuhan tersebut. Selamat ya, saudara-saudara, untuk terus beriman di dalam Tuhan. Selamat menjadi teladan yang baik bagi sesama kita dan keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus terus mengurapi, memberkati, menguatkan kita untuk dapat menjalankan visi amanat agung kita dan meregenerasikan warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.